Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada video ini kita akan sama-sama melihat suatu indikasi yang menunjukkan keberadaan surga dan neraka di alam semesta ini. Baik berdasarkan informasi yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun berdasarkan fakta-fakta penelitian para ahli astronomi terhadap alam semesta. Indikasi ini membuktikan bahwa secara logika dan ilmu pengetahuan manusia pun, surga dan neraka itu adalah sangat nyata adanya, sebagaimana telah disampaikan dalam Al-Quran beberapa abad silam. Oleh karena itu, tak ada sedikitpun argumen atau teori ilmiah yang dapat melemahkan keberadaannya. Mari kita simak. Pertama-tama, kita lihat indikasi keberadaan surga ada di alam semesta ini. Berdasarkan informasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui Al-Quran, karakteristik surga bisa kita simak dalam banyak ayat, diantaranya dalam 5 ayat berikut, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Kelima ayat tersebut, maupun ayat-ayat senada lainnya, menunjukkan bahwa surga memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan kondisi kehidupan di planet bumi kita sekarang. Baik karakteristik penyokong kehidupan yang sifatnya intrinsik, seperti adanya mata air, sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan, emas, mutiara, dan pakaian sutera. Maupun karakteristik penyokong kehidupan ekstrinsik, seperti bentuknya yang disebutkan sama seperti bumi, juga adanya langit, yang berarti ada sistem angkasa lain sebagai penyokong kehidupan dari luar sebagaimana halnya di planet bumi sekarang. Jika informasi dari kelima ayat Al-Quran ini kita hubungkan dengan fakta hasil pengamatan para ahli astronomi, bahwa di alam semesta yang teramati sekarang terdapat sekitar 2 triliun galaksi, maka jelas sekali ini merupakan indikasi bahwa, di salah satu galaksi tersebut, ataupun di galaksi lain yang belum teramati, ada sebuah planet dan sistem astronomi layaknya planet bumi, yang dijadikan tempat sebagai surga. Hanya saja, ini tentu akan sangat sulit untuk dideteksi keberadaannya dengan pasti. Hal ini mengingat, mencari suatu benda angkasa tertentu di antara triliunan galaksi dengan jarak miliaran tahun cahaya, serta di tengah benda-benda angkasa lain yang ukurannya super besar, rasanya akan menjadi sesuatu yang mustahil untuk saat ini. Terlebih untuk mengidentifikasi lebih rinci keadaan di dalamnya. Jangankan untuk benda angkasa yang letaknya miliaran tahun cahaya, untuk planet Mars yang lebih dekat saja, manusia belum bisa mendapatkan informasi rinci yang pasti tentang apa yang ada di dalamnya. Demikianlah, suka tidak suka, percaya tidak percaya, fakta telah menunjukkan, bahwa surga itu benar-benar nyata adanya, dan memiliki indikasi kuat merupakan salah satu bagian dari alam semesta ini. Selanjutnya, mari kita lihat indikasi neraka ada di alam semesta. Beberapa informasi mengenai karakteristik neraka bisa disimak dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya pada ayat-ayat berikut, yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Hai orang-orang yang beriman,
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dari ayat-ayat tersebut, jika dilihat secara garis besar, neraka merupakan suatu tempat yang mengeluarkan panas luar biasa yang dapat menghancurkan manusia dan objek lain yang dimasukkan ke dalamnya. Ini pun sudah sangat jelas ada kesamaan seperti di planet bumi kita. Api, magma, lava, cairan logam panas, adalah contohnya. Juga benda angkasa dengan panas yang jauh lebih hebat, yang menyinari planet kita, yakni matahari. Jika informasi dari ayat-ayat Al-Quran ini kita hubungkan kembali dengan fakta hasil pengamatan para ahli astronomi, bahwa di alam semesta yang teramati sekarang terdapat sekitar 2 triliun galaksi, maka ini pun merupakan indikasi kuat bahwa, di salah satu galaksi tersebut, ataupun di galaksi lain yang belum teramati, ada sebuah planet dan sistem astronomi layaknya planet bumi, yang dijadikan tempat sebagai neraka. Demikianlah, suka tidak suka, percaya tidak percaya, fakta telah menunjukkan, bahwa neraka itu benar-benar nyata adanya, dan memiliki indikasi kuat juga merupakan salah satu bagian dari alam semesta ini sebagaimana halnya surga. Tidak hanya itu, indikasi surga dan neraka ada di alam semesta ini, diperkuat lagi oleh fakta astronomi lain. Yakni sebuah fakta yang menunjukkan bahwa alam semesta ini terus mengembang, mengalami perluasan, yang akan menyebabkan hilangnya pengaruh medan gravitasi antar benda angkasa. Jika ini terjadi, maka akan terjadi kehancuran pada sebagian ataupun keseluruhan alam semesta. Hal ini mengindikasikan bahwa, saat kiamat kelak, tetap ada kemungkinan bagian alam semesta yang tidak ikut hancur, yang boleh jadi salah satunya adalah planet di mana surga dan neraka tersebut berada. Hal ini pun sebenarnya telah disampaikan Al-Quran pada surah Az-Zumar ayat 68, yang artinya, Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa apapun yang dikehendaki Allah, tentu bisa selamat pada kehancuran hari kiamat kelak. Dan boleh jadi, salah satunya adalah planet di mana surga dan neraka berada. Demikianlah, dengan menghubungkan kebenaran dalam Al-Quran yang telah disampaikan beberapa abad silam, terhadap fakta-fakta hasil pengamatan dari para ahli astronomi sekarang, maka surga dan neraka itu adalah nyata adanya, bahkan terindikasi kuat sebagai bagian dari alam semesta saat ini. Kesimpulannya, terlepas apakah surga dan neraka itu benar-benar bagian dari alam semesta saat ini ataupun tidak, logika dan ilmu pengetahuan manusia pun ternyata mengarah pada suatu fakta bahwa surga dan neraka itu adalah sangat nyata adanya. Tak ada satupun fakta yang menjadi dasar untuk menyanggah keberadaannya. Semoga dengan pembahasan ini menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa kepadanya. Karena pada akhirnya, kita hanya akan kembali ke salah satu di antara dua tempat itu, yakni surga atau neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan berbelas kasihan kepada kita, sehingga berkenan menjadikan kita sebagai penghuni surga. Demikian ulasan tentang indikasi keberadaan surga dan neraka di alam semesta ini, yang semata-mata hanyalah sekedar berdasarkan pemikiran manusia yang sangat terbatas. Kebenaran sesungguhnya, tentu hanya Allah lah yang mutlak mengetahui. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.